Penjara di dunia ini jelas terdiri dari kekuatan dunia. Jika kekuatan dunia itu tersebar dan terasa sangat lemah, ia dapat dengan mudah dibubarkan oleh tembakan apapun di langit, tetapi kekuatan dunia ini digabungkan bersama dalam hukum khusus. Penjara dunia terbentuk, tetapi rasanya tidak bisa dihancurkan. Kombinasi biasa, kerutan Jian Wushuang merenung, tetapi tiba-tiba ada kekuatan dunia yang melonjak di sekitarnya, tetapi saat berikutnya adalah telapak tangan yang sepenuhnya terbentuk oleh kekuatan dunia yang menonjol dari dinding batu penjara. Telapak tangan itu besar, dan 5 jari terbuka. Satu dia meraih pedang dengan sepasang pedang, kecepatannya sangat cepat, dan kekuatannya sangat arogan. Jian Wushuang terkejut, dan tubuhnya bergerak dengan cepat, tangan yang terangkat meraih tempat di mana dia baru saja, dan suara meremas udara segera terdengar. Kekuatan yang bagus. Jian Wushuang sudah terlambat untuk terkejut, tetapi menemukan bahwa ada 3 tempat di sekitarnya pada saat yang sama dengan kekuatan dunia yang berkumpul, dan kemudian 3 telapak tangan besar menjulur satu demi satu. Oh. Apakah semua orang gila terhadap pedang Wushuang? Jian Wushuang tidak berani berhenti sejenak, dan sosoknya melesat keluar lagi. Semakin banyak telapak tangan, yang seluruhnya dibentuk oleh kekuatan dunia, muncul, dan hampir setiap kali Wu Jianshu menyapu ke suatu tempat, telapak tangannya dicengkeram padanya, tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas. Apakah ini yang disebut penganiayaan oleh Kaisar Xiaodi sebagai penganiayaan di penjara dunia? Tetapi penganiayaan ini terlalu keterlaluan. Serangan yang intensif dan agresif seperti ini, saya harus menaruh perhatian penuh untuk menghindarinya, dan bagaimana saya bisa punya waktu untuk berpartisipasi dengan hati-hati. Menyadari cara dunia, Jian Wushuang mengerutkan kening, tetapi saat berikutnya, dia membuat penemuan baru. Raksasa ini, kekuatan dunia yang dikandungnya, sangat kaya dan aneh. Jian Wushuang menghindari dengan panik di bawah serangan tangan raksasa ini, sambil menonton tangan raksasa ini dengan tenang, dia bisa melihat pembentukan tangan raksasa ini, yang merupakan penggunaan kekuatan dunia yang sangat mendalam. Bagaimana kekuatan dunia bisa digunakan seperti ini? Jian Wushuang segera jatuh ke dalam meditasi. Di luar penjara di dunia, Xiaodi duduk di bangku batu dan menunggu dengan tenang, berkedip, dan 2 hari berlalu. Kaisar Xiao, yang membuat bangku batu, memandang ke atas, melirik ke penjara di dunia, dan sebuah senyum muncul di wajahnya. Apakah itu keluar? Mengangguk memuji, lalu Kaisar Xiao membuka mulutnya, dan suaranya yang agung mengalir langsung ke penjara dunia. Si kecil, keluar. Suara itu mengandung kekuatan sihir khusus, seolah-olah itu dapat menyerang pikiran orang-orang. Di penjara dunia, pedang dunia baru saja menyadari jalan dunia, dan masih mengejutkan. Segera, celah, pedang muncul di dinding batu di samping penjara. Wushuang berjalan keluar dari penjara dunia di sepanjang celah ini dan datang ke Xiao Di lagi. Tuan Kaisar Xiao, Jian Wushuang dengan hormat, apakah jalan dunia akan datang? Xiao Di tersenyum menatap Jian Wushuang. Ya, Jian Wushuang mengangguk. Hanya perlu 2 hari bagiku untuk menyadari jalan dunia. Meskipun ini ada hubungannya dengan penjara di dunia, itu adalah pemahamanmu sendiri, yang benar-benar baik. Itu memang pewaris teman lamaku. Itu telah menciptakan fondasi yang sempurna untuk Anda, dan bahkan persepsi itu tidak terlihat, tampaknya telah meningkat banyak. Xiao Di melanjutkan, kamu baru saja menyadari jalan dunia, dan masih ada kemungkinan besar untuk perbaikan. Penjara di dunia masih sangat berguna bagimu. Lain kali kamu terus tinggal di penjara di dunia dan menyadarinya sampai awal peristiwa surgawi, atau Anda telah benar-benar menghancurkan penjara di dunia ini. Ya, pedang itu tidak memiliki fokus ganda. Hanya dalam 2 hari, ia telah melihat keanehan penjara dunia. Penjara dunia memang memiliki efek besar pada pemahamannya tentang cara dunia, lebih dari peran Liu Zonglou dalam cara membunuh. Selain itu, persepsi tahu hanyalah salah satu aspek kekuatan, dan teknik rahasianya juga sangat penting untuk peningkatan kekuatan, kata Xiao Dixu. Jian Wushuang dengan hati-hati mendengarkan suaranya. Keterampilan rahasia adalah trik untuk mencapai tingkat pemahaman tahu tertentu, dan kemudian bekerja sama dengan metode senjata untuk terus mengeksplorasi trik. Keterampilan rahasia dibagi menjadi banyak jenis, tetapi kebanyakan dari mereka digunakan untuk kekuatan serangan. Dan keterampilan rahasia juga dibagi menjadi kekuatan. Di dunia yang lebih tua, keterampilan rahasia dibagi menjadi banyak tingkatan sesuai dengan kekuatan-kekuatan.
Yang paling umum dan yang paling rendah adalah yang sekarang memenuhi syarat untuk kamu ciptakan. Itu adalah keterampilan rahasia tingkat pertama. Teknik rahasia tingkat pertama. Jian Wushuang pindah ke dalam. Teknik rahasia orde pertama hanyalah teknik rahasia yang paling umum. Untuk prajurit di tingkat ini, menciptakan teknik rahasia dan tidak menciptakan teknik rahasia adalah dua konsep. Bahkan jika hanya yang paling umum yang dibuat. Tingkat keterampilan rahasia, kekuatan tempur itu juga dapat meningkatkan beberapa nilai. Xiao Di melanjutkan, seperti dunia abadi ini, Kaisar Kelam yang mengklaim menyerang kekuatan pertama telah menciptakan keterampilan rahasia, dan kamu telah berurusan dengannya, dan kamu juga merasakan kekuatan rahasianya. Pedang tidak memiliki fokus ganda. Keterampilan rahasia Kaisar Kegelapan, kekuatannya benar-benar mengerikan. Menakutkan, Kaisar Xiao tersenyum dengan jijik. Dewa gelap itu, trik yang diciptakannya juga dianggap sebagai keterampilan rahasia, tetapi itu sangat enggan. Itu dapat mencapai ambang keterampilan-keterampilan tingkat pertama, dibagi menurut keterampilan rahasia tingkat pertama. Untuk 3 tingkat dasar, lanjutan, dan atas, trik yang diciptakan oleh Dewa Kegelapan itu bukan keterampilan dasar tingkat pertama. Keterampilan dasar tingkat pertama, apakah itu hanya memenuhi persyaratan? Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi terkejut. Langkah terkuat Kaisar Tergelap, menurut pendapatnya, sangat kuat, tetapi hanya cukup untuk mencapai ambang keterampilan rahasia dasar kelas 1. Seberapa kuatkah keterampilan dasar tingkat pertama yang sesungguhnya, atau teknik tingkat atas tingkat pertama atau bahkan tingkat atas? Bagaimana dengan pesanan pertama? Lagi pula, waktu latihanmu terlalu pendek, dan hanya ada 3 tahun lagi. Kamu tidak tahu apa-apa tentang keterampilan rahasia. Jika kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk menciptakan keterampilan rahasia, bahkan jika kamu berbakat, aku takut itu juga membutuhkan waktu lama, jadi. Xiao Di berkata bahwa dia mengeluarkan cincin Qiankun dengan lambaian tangannya dan menyerahkannya kepada Jian Wushuang. Ada banyak keterampilan rahasia dalam cincin sila ini, yang semuanya diciptakan oleh beberapa prajurit kendo di dunia kuno. Anda dapat menggunakan teknik rahasia ini untuk mengamati dan belajar darinya, sehingga Anda dapat sangat mengurangi waktu bagi Anda untuk mempelajari teknik rahasia itu. Tentu saja, bagaimanapun juga, kamu masih terlalu lemah sekarang. Aku tidak bisa memahami keterampilan rahasia yang diciptakan oleh pendekar pedang kuat di atas alam abadi, jadi sebagian besar keterampilan ilmu pedang di langit dan cincin bumi diperkuat oleh tingkat pendekar pedang di tingkat langit. Dan dewa, beberapa dari mereka diciptakan oleh Ling Xiaojing. Petik 2. Mengambil Qian Kunji, Jian Wushuang tampak sedikit bersemangat. Begitu banyak misteri kendo. Meskipun misteri ini hanya dibuat oleh prajurit kendo di tingkat Lingqiao Realm dan Tenjin Realm, untuk pedang saat ini yang tak tertandingi, setiap misteri kendo adalah esoteris. Saya tidak bisa membuat keterampilan rahasia saya sama sekali. Tentu saja, rahasia kendo ini merupakan referensi yang bagus untuknya. Selain rahasia kendo ini, saya juga bisa menunjukkan 10 kali dalam 3 tahun terakhir. Jika Anda memiliki wawasan tentang cara-cara dunia, atau jika Anda memiliki pertanyaan tentang rahasia kendo, Anda dapat bertanya kepada saya, namun, Anda hanya memiliki 10 peluang untuk menghargainya, kata Xiao Di. Para junior mengerti, terima kasih senior. Jian Wushuang terkejut, dan tatapannya panas. Kaisar Xiao Di, puncak dari semua dunia kuno, bersedia menunjukkannya 10 kali. 10 kali, bimbingan Xiao Di, bahkan jika hanya sekali. Apakah itu menghibur di dunia abadi sudah cukup untuk membuat orang-orang berbakat yang tak terhitung jumlahnya melawan kepala mereka? Pergi, Xiao Di melambai. Jian Wushuang membungkuk kepada Kaisar Xiao, dan kemudian beralih ke penjara di dunia itu. Menonton Jian Wushuang bergegas ke penjara dunia itu lagi, wajah Xiao Di perlahan menunjukkan senyum. Si kecil ini memiliki tingkat bakat yang sangat tinggi, dan karena dia memupuk hubungan antara bakat alami yang hebat, dia memiliki fondasi yang sempurna dan pemahamannya telah meningkat pesat. 3 tahun, untuk yang lain, hanya beberapa saat lagi, tetapi baginya, itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya, tidak tahu langkah mana yang akhirnya bisa ditingkatkan oleh si kecil ini. Xiao Di tersenyum ringan, ada banyak sumber daya yang diberikan olehnya, dan bahkan dia pribadi tunjukkan. Kesempatan besar, bahkan jika digantikan oleh orang biasa, dapat ditingkatkan banyak dalam 3 tahun, belum lagi Jian Wushuang dan super genius lainnya.
Di penjara dunia, tangan raksasa yang dibentuk semata-mata oleh kekuatan dunia dengan keras menghantam pedang yang tak tertandingi, dan saat pedang yang tak tertandingi sekarang memahami jalan dunia, kecepatan tangan raksasa ini masih perkasa dan mereka memiliki semua sangat meningkat, sekali memaksa pedang yang tak tertandingi menjadi sangat malu. Pendahulu Xiaodi tidak kurus bagi saya dan memberi saya begitu banyak peluang. 3 tahun terakhir benar-benar merupakan kekayaan besar bagi saya. Dalam 3 tahun ini, saya tidak bisa membuang-buang waktu. Saya harus melakukan segala kemungkinan untuk melakukan yang terbaik. Untuk meningkatkan kekuatan saya, seperti berapa banyak yang dapat ditingkatkan pada akhirnya. Itu semua tergantung pada 3 tahun kemudian. Mata Jianwu bersinar dengan cahaya yang kuat. Sejak hari ini, Jian Wushuang mulai jatuh ke dalam kesulitan. Dan penebusan dosa ini sepenuhnya terpisah dari keilahian dunia. Dewa dunia, tinggal di penjara dunia, dan menggunakan penjara dunia untuk meningkatkan cara dunia. Pada saat yang sama, ia memiliki banyak rahasia kendo terkait dengan cara dunia. Jika dia menemui hambatan, atau sesuatu yang sama sekali tidak jelas, dia akan keluar dari penjara dunia dan bertanya pada Xiaodi. Kaisar Xiaodi ada di puncak dunia kuno dan pandai di jalan dunia. Adapun teknik rahasia kendo, meskipun Kaisar Xiaodi tidak pandai, itu lebih dari cukup untuk menginstruksikan Jian Wushuang. Di sisi lain, Dewa Pembunuhan Jian Wushuang dikirim ke tempat yang disebut Killing Field oleh Kaisar Jing, di mana ada banyak orang kuat kendo yang telah sepenuhnya diserang oleh pembunuhan dan direduksi menjadi monster gila. Ini, monster gila, ketika dia melihat Jian Wushuang, dia tidak ragu untuk membunuh. Jian Wushuang secara alami hanya bisa bertarung dengan putus asa, sehingga Dewa Pembunuhan Jian Wushuang tinggal di daerah pembunuhan ini, dan hampir setiap hari bertarung dengan hidup dan mati. Seni bela diri kendo diciptakan oleh seni bela diri kendo, keterampilan rahasia kendo ini diarahkan pada cara membunuh. Selain itu, Jian Wushuang dibantu oleh lantai ke-6, dan cara membunuh meningkat dengan cepat. Kedua dewa, tinggal di tempat yang berbeda, memahami taos yang berbeda, dan mempelajari keterampilan rahasia kendo dari sifat yang berbeda, belum saling terpengaruh. Kondisi kultivasi yang unik seperti itu, ditambah dengan pemahaman Jian Wushuang yang berbakat, juga sepenuhnya pecah, dan kekuatannya mulai meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Musim semi jatuh ke musim gugur, tahun demi tahun, dan terus mengalir. Dalam sekejap, 3 tahun telah berlalu. Di taman besar itu, Kaisar Xiao duduk di atas kursi bambu dan memandangi sebuah buku yang diikat oleh dirinya sendiri. Dalam buku perjalanan berikutnya, ada beberapa pertemuan di dunia ini di berbagai pesawat. Masuk akal bahwa Kaisar Xiao tidak berbeda dari semut dengan Xiaodi, tetapi catatan perjalanan yang ditulis oleh Kaisar Xiao sangat menarik. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah jam berlalu, Xiaodi akhirnya mengumpulkan buku berbentuk benang itu dan memasukkannya ke dalam cincin, dan kemudian mata Xiaodi tidak bisa tidak melihat penjara dunia di sebelahnya. 3 tahun, kemajuan orang kecil ini memang cukup cepat. Itu memang keturunan teman lamaku Xiaodi diam-diam dikagumi. Dalam 3 tahun terakhir, kemajuan Jian Wushuang telah di matanya sedikit demi sedikit, sangat jelas betapa besar kemajuan Jian Wushuang. Sayangnya, dia masih belum bisa sepenuhnya menghancurkan penjara di duniaku, Xiaodi sedikit menyesal. Jika Jian Wushuang dapat memecahkan penjara dunianya dalam 3 tahun ini, itu benar-benar sempurna, tetapi ia juga tahu bahwa hanya dalam 3 tahun, Jian Wushuang akan terganggu untuk mempelajari keterampilan rahasia kendo, yang dapat mencapai masa kini. Langkah ini sudah sangat buruk, dan tidak mungkin memaksanya. Saat itu, ketika Kaisar Xiao tiba-tiba melihat, dia segera melihat kekosongan di depan, di mana ruang tiba-tiba berputar, diikuti oleh sosok yang indah dan dingin perlahan keluar dari ruang yang bengkok dan muncul di depan Xiaodi. Ini adalah wanita berjubah putih. Wanita berjubah putih itu cantik, dingin mencekik. Dengan cara yang sama, dia sangat dingin sehingga begitu dia muncul, itu sudah cukup untuk mengubah segala sesuatu di seluruh dunia menjadi es. Ayah, wanita berjubah putih memandang Xiaodi, sedikit terpana. Putri Kaisar Xiaodi sangat cantik dan dingin, tidak ada keraguan bahwa wanita cantik ini sedingin salju. Kembalilah, Xiaodi tampak acuh tak acuh pada dinginnya. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ayahku hari ini. Aku tidak akan datang ke sini lagi di masa depan, kata Leng Rusuang, dan suaranya tidak terlalu berfluktuasi. Xiaodi langsung tenggelam, perpisahan. Apakah karena itu?
Leng Rusuang mengangguk sedikit, ini ibuku, aku pribadi yang memerintahkan. Kata-kata sedingin es belum sepenuhnya diucapkan, Xiao Di melambaikan kursi lengannya, dan jelas bahwa kursi lengan yang terbuat dari bahan yang sangat unik segera berubah menjadi bubuk. Leng, pelacur itu, suara Xiao Di penuh amarah. Perempuan jalan itu, gila. Mata Xiao Di terbakar amarah. Dingin seperti es mendengar ini, tetapi diam. Pada saat ini, Leng Rusuang memperhatikan penjara dunia di sebelahnya, dan juga memperhatikan keberadaan pedang yang tak tertandingi di penjara dunia. Dia juga ada di sana. Jejak kompleksitas melintas di wajah Leng Rusuang, tetapi dia berjalan menuju penjara dunia. Di penjara dunia, Jian Wushuang duduk sendirian dan duduk di sana. Meskipun ada tangan raksasa membentuk ofensif dan membanting ke arahnya, dia hanya muncul di sebelahnya, dan kekuatan tak terlihat mengalir keluar darinya. Hancurkan tangan raksasa dengan mudah. Selama 3 tahun, dewa dunianya telah berada di penjara dunia ini. Dengan peningkatan berkelanjutan dari cara dunia, telah menjadi lebih mudah dan lebih mudah untuk mengatasi serangan penjara dunia ini. Sampai sekarang, jaraknya benar-benar terputus. Hanya ada satu langkah terakhir untuk masuk penjara di dunia ini. Langkah terakhir ini, aku merasa seperti telah menyentuhnya, tetapi aku masih memiliki sedikit perbedaan untuk menyadarinya. Jian Wushuang mengerutkan kening. Menurut Kaisar Xiao Di, hanya dengan sepenuhnya memahami misteri pertama dari cara dunia ia dapat sepenuhnya menghancurkan penjara di dunia ini. Sekarang tampaknya ia masih sedikit di belakang kendali penuh dari misteri pertama. Ya, pedang yang tak tertandingi. Suara dingin terdengar tiba-tiba. Pedang suara ini sangat akrab. Segera menatap kekosongan di depan saya melihat di sana. Seorang wanita cantik seperti peri dalam gambar berdiri di sana. Wanita ini dingin dan bangga, dia mengangkat tangannya dan melemparkan kakinya, dan semuanya terasa dari getaran dalam. Seharusnya hanya ada satu wanita cantik dan sombong di dunia ini. Mes, Leng Rusuang, saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun, jangan datang ke sini. Melihat kedinginan seperti es lagi, wajah Jian Wushuang juga sedikit terkejut. Aku meninggalkan dunia abadi ini, dan aku tidak akan pernah kembali di masa depan, kata Leng Rusuang secara langsung. Oh, alis Jian Wushuang sedikit mengernyit, dia akan pergi, dan dia tidak akan datang lagi di masa depan. Saya telah tinggal di sini untuk waktu yang lama di dunia abadi, dan Anda adalah satu-satunya orang di dunia penatua ini yang telah bersosialisasi, nyaris bukan teman saya. Sebelum saya pergi, saya akan mengirimi Anda lagu lain. Anda tidak mengenal saya, Anda mengenal saya. Leng Rusuang menatap tajam ke arah Jian Wushuang, dan kemudian kursi giok putih muncul dari belakangnya. Leng Rusuang duduk perlahan, dan Guqin dengan naga dan Phoenix muncul di depannya. Dalam adegan ini, mata dan murid Jian Wu tidak bisa membantu tetapi menyusut. Suara piano yang seperti es adalah dunia singularitas dan memiliki kemampuan hebat. Jian Wushuang masih ingat bahwa ketika dia berada di dinasti Tang, dia melihat dingin sebagai embun beku untuk pertama kalinya. Selama bulan tinggal di kediaman alami yang dingin dan seperti es, dia memainkan piano setiap hari, dan dia menerima suara piano itu pengaruh, kekuatan lompatan dan batas, dan hanya dalam 1 bulan, mereka menembus beberapa level. Sekarang, sedingin es lagi. Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam, dan segera mulai berkonsentrasi mendengarkan suara. Dingin seperti es juga menenangkan untuk sementara waktu, kemudian jari-jari batu giok perlahan-lahan berfluktuasi string. Bahkan jika suara harpa terdengar seperti suara di penjara dunia ini, suara harpa mengandung sihir yang aneh. Ketika Jian Wushuang mendengar suara harpa, ia segera membenamkan dirinya di dalamnya, dan tidak dapat melepaskan diri untuk waktu yang lama. Suara indah piano terus terdengar, tetapi nada piano lembut, tetapi dengan sentuhan kesedihan, ada sedikit kesedihan di langit. Jian Wushuang menekankan matanya, tapi alisnya sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan kesedihan, dan ketidakberdayaan yang dibawa oleh piano yang indah ini. Suara yang sama juga mengandung kemampuan aneh, yang menarik Jian Wushuang, membuat Jian Wushuang tanpa sadar terjun ke realisasi jalan. Dunia, misteri pertama dari cara dunia, dia sedikit tidak sadar pada awalnya, tapi sekarang, seperti pembukaan Mao Zedong, dia secara alami menyadarinya. Ada kedamaian di penjara dunia. Suara piano yang indah berhenti perlahan. Jian Wushuang berdiri dengan mata terpejam, dan tangan raksasa yang dengan panik menyerangnya telah berhenti, dan dia sekarang berada di Epifani. Sebelum pedang itu berwajah ganda,
sedingin es itu mengambil kembali Guqin dan berdiri. Dia menatap tajam ke arah Jian Wushuang, dan kemudian sosoknya tiba-tiba menghilang ke dalam penjara dunia ini. Di taman besar, Kaisar Xiao berdiri di sana dengan tangan di pundaknya, dan sosok cantik dan sombong itu membungkuk ke arahnya, lalu berbalik dan melangkah ke lubang cacing di ruang yang retak, dan menghilang seketika. Melihat pemandangan ini, Kaisar Xiao juga agak muram, dia mengepalkan tangannya dengan erat dan tubuhnya bergetar perlahan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saat itu, berdengung gelombang-gelombang penjara dunia, yang dibangun sepenuhnya oleh kekuatan dunia, tiba-tiba mulai bergetar dari kejauhan. Ini dia, Kaisar Xiao segera melihat penjara dunia ini awalnya diciptakan olehnya. Dia melihat semua yang terjadi di penjara dunia dengan jelas. Bocah ini, bahkan terobosan. Di bawah bunyi piano Fang Er, jalan dunia telah membuat terobosan. Apakah Anda sepenuhnya menyadari misteri pertama itu? Di bawah mata Kaisar Xiaodi, saya melihat bahwa penjara dunia, yang pada awalnya padat dan tidak dapat dihancurkan, tiba-tiba dipengaruhi oleh kekuatan dunia yang lain. Kemudian, penjara dunia mulai runtuh dan hancur. Beberapa saat, penjara dunia sepenuhnya berubah menjadi kekuatan dunia, hilang di dunia ini. Dan di tengah penjara dunia yang hilang, sosok jubah hitam berdiri di sana. Penjara dunia ini hanyalah sarana untuk menggunakan kekuatan dunia. Sebelumnya, saya berpikir bahwa hukum kombinasi kekuatan-kekuatan dunia ini sangat luar biasa, tetapi sekarang ketika saya sepenuhnya memahami misteri pertama dari cara dunia ini hukum kombinasi kekuatan tidak lagi memiliki misteri bagi saya. Mata Jianwu sedikit bersemangat. Penjara dunia ini adalah aplikasi dari jalan dunia. Seperti sekarang, Jian Wushuang memahami misteri pertama yang diketahui dunia, jadi jika dia mau, dia juga bisa membentuk penjara dengan sifat yang sama, tetapi jangkauan dan kekuatannya jauh lebih lemah daripada Kaisar Xiao. Pokoknya, misteri pertama tahu dunia, aku sepenuhnya memahaminya. Jian Wushuang tersenyum ringan. Aku harus berterima kasih kepada Leng Rushuang. Jika bukan karena suara pianonya, aku ingin mengerti yang terakhir. Bagian dari misteri, saya khawatir itu tidak mudah. Yah, seberapa dingin itu? Jian Wushuang melihat sekeliling taman, tetapi hanya melihat keberadaan Kaisar Xiao. Adapun dinginnya, tidak ada jejak. Si kecil, kata Xiaodi di tengah taman. Pendahulu Xiaodi. Jian Wushuang segera berjalan ke Xiaodi dan bertanya, dia sudah pergi. Hilang? Xiaodi sedikit mengangguk. Sangat cemas. Jian Wushuang mengerutkan kening. Sejauh yang dia tahu, Leng Rushuang sudah lama meninggalkan dunia yang lebih tua. Hari ini seharusnya sudah tepat setelah dia kembali, tetapi dia hanya kembali dengan menyapa dan kemudian segera pergi. Hampir tidak ada paruh waktu tinggal. Apa yang terjadi? Jian Wushuang tidak bisa berhenti berpikir. Baru saja dia mendengar emosi sedih, dan tak berdaya dari suara piano itu. Mungkin sesuatu benar-benar terjadi. Bocah kecil, mengapa kamu mengkhawatirkan putriku? Xiaodi tiba-tiba menatap Jian Wushuang. Ini, Jian Wushuang membeku dan mengangguk perlahan, Leng Rushuang adalah teman saya dan memiliki kebaikan kepada saya. Saya tentu saja khawatir tentang keselamatannya. Itu saja. Xiaodi menatap Jian Wushuang dalam-dalam, dan kemudian berkata lagi, anak kecil, kamu sangat beruntung. Putriku dilahirkan dengan tubuh Bingxin. Di bawah pengaruh konstitusinya, dia pada dasarnya dingin. Hampir tidak mungkin baginya untuk mengalami fluktuasi emosional. Temperamen yang begitu dingin telah membuatnya memiliki banyak pelayan dan pelayan di dunia tua, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar dapat berbicara dengannya. Sedangkan untuk teman, putriku telah lahir sampai sekarang, dan tidak ada yang pernah diakui olehnya sebagai temannya. Kamu yang pertama, apa? Jian Wushuang terkejut. Sedingin embun beku, dari lahir hingga sekarang, bahkan tidak ada teman yang bisa berbicara. Mungkin itu karena kamu membantunya mengubah racun tulang Bingxin di tubuhnya, atau karena kamu memiliki sesuatu di tubuhnya, atau semacam temperamen menariknya. Singkatnya, kamu memang teman pertamanya. Kaisar Xiao berkata, gadis kecil, meskipun putriku dengan gila mengejar para jenius di Wangwuji, dia tidak pernah mengatakan dua kata kepada para jenius itu, dan kamu bisa menjadi temannya. Ini bukankah kamu beruntung? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan kamu harus memanfaatkannya. Mendengar ini, Jian Wushuang tidak bisa dijelaskan untuk sementara waktu. Memang benar dia dan Leng Rushuang adalah teman,
tetapi sekarang mendengarkan apa yang dimaksud Xiao Di, tampaknya, sepertinya dia ingin hubungannya dengan Leng Rusuang lebih jauh. Yah, jangan membicarakan hal ini lagi. Prioritasnya sekarang adalah acara akbar hari itu. Xiao Di menjadi lebih serius. Dalam 2 hari, akbar acara hari itu akan diadakan. Kamu bisa menggunakan dunia sebelum itu. Prioritas pertama dari misteri sepenuhnya dikuasai, maka itu tidak bisa lebih baik. Selanjutnya, Anda harus menerobos. Terobosan. Jian Wushuang tidak bisa menahan senyum. Hari itu, hanya prajurit di tingkat langit yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi, dan Jian Wushuang masih hanya di tingkat langit. Sebelum awal langit, adalah wajar untuk ingin menerobos dan mengambil langkah pertama dari 4 langkah melawan langit. Hanya oke, taktik pembuatan keberuntungan Datian bergulung, hanya untuk membangun fondasi yang sempurna, 4 langkah melawan langit, adalah awal kultivasi yang sebenarnya, dan sekarang Anda telah mencapai kesempurnaan dalam semua aspek, ditambah akumulasi 3 tahun ini, persepsi tentang Tao telah meningkat pesat, dan seharusnya tidak sulit untuk mengambil langkah itu, kata Xiao Di. Jian Wushuang mengangguk, dan juga memiliki keyakinan mutlak di hatinya. Sekarang, dia memang telah memenuhi atau bahkan melampaui persyaratan langkah pertama itu. Beberapa saat kemudian, Dewa Pembunuhan Jian Wushuang datang bersama dengan Kaisar Jing. Selama 3 tahun terakhir, Jian Wushuang telah membuat banyak kemajuan dalam Tao dunia, yang paling luar biasa, dan bahkan secara langsung memahami misteri pertama Tao dunia. Dan cara membunuh, di bawah bimbingan Kaisar Raja sendiri, juga sangat menakjubkan, tidak secepat jalan dunia, tetapi setelah 3 tahun, Dewa Pembunuhan sepenuhnya menyadari misteri pertama cara membunuh, dan itu tidak buruk. Terlalu banyak dewa dunia datang bersama dengan para dewa pembunuh, dan kedua dewa bergabung bersama, dan kemudian Jian Wushuang memulai terobosan di satu tempat di kastil ini. Proses terobosan sangat mudah dan tidak terhalang sedikit pun. Hanya setengah hari kemudian, kekuatan fisik dan spiritual Jian Wushuang telah mengalami perubahan luar biasa. Langkah pertama dari 4 langkah melawan langit, menginjak langit, telah tercapai. Tatianjing berkorespondensi dengan alam Lingqiao dari prajurit normal. Pada saat yang sama, Jian Wushuang juga segera menemukan bahwa perbedaan antara alam Tiantian dan alam Lingqiao normal. Luar biasa, luar biasa. Mata Jian Wushuang melebar, hatinya penuh kejutan. Dia sebelumnya telah menebak langkah pertama melawan langit, perbedaan dari seniman bela diri biasa Ling Xiaojing, banyak menebak, tetapi benar-benar tahu bahwa Hou Jian Wushuang benar-benar terkejut. Perbedaan terbesar antara langkah pertama melawan langit dan seniman bela diri biasa Ling Xiaojing bukanlah fisik, spiritual, tetapi bakat. Ya, itu adalah bakat. Begitu terobosan mencapai alam surga, Jian Wushuang segera menemukan bahwa pemahamannya jelas jauh lebih tinggi daripada sebelumnya ketika ia berada di level alam Jiuxiao. Setidaknya itu harus ditingkatkan beberapa kali, bahkan 10 kali. Ini berbakat dan cerdas. Mungkin dia telah meningkat begitu banyak pada saat melangkah ke surga, setelah dia menerobos langkah kedua untuk menyegel Tuhan, pemahaman bakatnya akan melemah, tetapi sekarang dia benar-benar telah meningkat pesat. Jian Wushuang mencoba untuk mencerahkan beberapa cara dunia atau cara membunuh. Ia segera menemukan bahwa ia tercerahkan 10 kali lebih cepat daripada sebelumnya. Ini setara dengan 1 hari pencerahannya, yang sebanding dengan waktu pencerahannya sendiri selama 10 hari. Skyscraper sejati. Bahkan Jian Wushuang menghirup udara secara langsung, hanya setengah saat sebelum dia nyaris tidak tenang. Sekarang tampaknya melangkah ke surga akan menjadi tahap di mana aku memiliki bakat tertinggi dan kecepatan kultivasi tercepat. Ketika aku menerobos dan mencapai langkah kedua, aku takut kecepatan kultivasi tidak akan seburuk itu. Jian Wushuang diam-diam berkata, dia juga tahu bahwa kekayaan Datian, setiap kemampuan unik hanya akan memperkuat satu ranah, dan ketika menerobos lagi, itu akan melemah. Seperti gulungan kekayaan Datian, Linghai utama dan Jindan bawaan akan melemah setelah mereka menerobos. Sayangnya, 3 tahun lalu saya tidak bisa menerobos untuk mencapai surga, jika tidak, 3 tahun kerja keras ini, kekuatan saya setidaknya dapat ditingkatkan lagi. Diam-diam Jian Wushuang kasihan. Setelah sepenuhnya tenang, Jian Wushuang datang ke Xiao Di. Tampaknya terobosan itu lancar. Xiao Di memandang Jian Wushuang sambil tersenyum dan bertanya langsung, bagaimana rasanya melangkah ke langkah pertama. Apa yang aneh tentang itu? Meskipun Xiao Di tahu keajaiban kekayaan Datian, dia tidak tahu kemampuan unik apa yang dimiliki kekayaan Datian.
Jian Wushuang mengerang untuk sementara waktu, tanpa menyembunyikan, dan secara langsung mengungkapkan peningkatan bakat dan pemahamannya. Persepsi bakat, meskipun itu adalah Kaisar Xiaodi, setelah mengetahui bahwa bakat Jian Wushuang telah sangat meningkat, dia tidak bisa menahan perasaan takut. Sarana teman lamaku benar-benar luar biasa. Itu fondasi yang sempurna. Bagaimanapun, itu bisa dibentuk sesuai dengan usahamu sendiri. Tetapi karunia dan pengertian seseorang dianugerahi surga. Itu dilahirkan, tetapi bisakah taktik perubahan yang hebat ini diubah? Dikagumi, duomi seberapa kuat dan kuat fondasi seseorang, itu dibangun melalui upaya lusa. Tapi bakat seseorang terlahir dengan itu. Dia hidup untuk menciptakan fondasi yang sempurna. Meskipun ini adalah metode yang luar biasa, itu masih dalam penerimaan Xiaodi. Apa yang bisa mengubah persepsi orang yang berbakat? Kidi merasa luar biasa. Yah, kamu sudah membuat terobosan. Di waktu berikutnya, pergi dan berbicara dengan kerabat dan temanmu secara pribadi. Lagi pula, kali ini, jika kamu ingin kembali ke dunia yang kekal, aku takut itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Kata, Jian Wushuang mengangguk, ketika bahkan pergi. Qi Jian Wushuang tidak kembali ke benua Nanyang, di mana semua yang dia jelaskan hampir sama. Aku berada di kastil hitam yang besar ini, di sebelah sebuah meja, di mana 3 sosok duduk, dengan sebotol anggur di atas meja, tampaknya berniat untuk tidak kembali ke rumah. Ketiganya secara alami adalah Jian Wushuang, Yang Zaixuan dan Wang Yuan. Ayo, putra ketiga saya, hari ini kita harus minum. Tapi saya mengambil semua anggur paling berharga yang saya kumpulkan. Wang Yuan pura-pura tertekan. Ini bos langka, Wang Yuan. Kamu sangat dermawan hari ini, kamu harus meminumnya. Jian Wushuang tertawa. Jian Wushuang menyelesaikan urusannya sendiri, dan tidak lama setelah kembali ke kastil hitam ini, dia melihat Wang Yuan. Tubuh Wang Yuan jelas lebih kurus dari dia beberapa tahun yang lalu. Meskipun dia masih milik seorang pria gemuk, dia tidak lagi sama terkejutnya seperti dulu. Wang Yuan, yang pernah berjalan seperti gulungan. Dan sekarang akhirnya terlihat seperti seorang individu. Alasan mengapa demikian adalah karena zaman Wang Yuan mengatakan dalam beberapa tahun terakhir. Dapat dikatakan bahwa itu memang menyedihkan. Jian Wushuang mendengar Wang Yuan secara pribadi. Selama waktu ini, Wang Yuan telah bersama seorang ahli alkimia, mempelajari alkimia di bawah instruksi dari guru itu, dan penguasa alkimia adalah orang kuat yang sangat misterius. Menurut Wang Yuan, penguasa alkimia ini seharusnya tidak menjadi orang di dunia abadi. Bujin penguasa alkimia tidak hanya sangat tinggi dalam alkimia, tetapi juga sangat kuat, dan emosinya sangat aneh. Wang Yuan tidak disiksa olehnya. Sayangnya, anak keempat tidak ada, kalau tidak akan sempurna. Wang Yuan menghela nafas ringan. Tua keempat. Jian Wushuang tertegun, langsung memikirkan gadis muda pemalu Surou. Fisik Wu Surou sangat unik, setelah bangun di daratan Nanyang, Surou dibawa pergi oleh orang kuat misterius, Jian Wushuang tidak tahu kemana Surou pergi kepadanya. Seperti 3 tahun ini, Jian Wushuang juga bertanya kepada Xiaodi tentang Surou dan ayahnya, tetapi Xiaodi tidak menjawabnya, dimanapun Surou berada atau ayahnya memikirkannya. Xiaodi tidak berkata bahwa hanya ketika dia diizinkan berkultivasi dengan baik maka dia menjadi lebih kuat dan memiliki lebih banyak kontak dengannya sebelum dia memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal ini. Dalam hal ini, Jian Wushuang juga penuh dengan ketidakberdayaan. Bos, saya mendengar bahwa dunia kuno bahkan lebih berbahaya daripada dunia kuno. Anda harus pergi ke sana sendirian, Anda harus berhati-hati, desak Wang Yuan. Sayangnya, guru memiliki pengaturan lain untuk saya, jika tidak saya akan mendapatkan perintah abadi dan pergi bersama Anda ke dunia kuno untuk berpartisipasi dalam acara akbar hari itu, kata Yang Zaixuan. Qi Wenyan, Jian Wushuang tersenyum bodoh. Dalam 3 tahun terakhir, ia telah sering berhubungan dengan Yang Zaixuan. Dia tahu kekuatan Yang Zaixuan. Tidak jauh lebih buruk daripada dirinya sendiri. Itu lebih dari cukup untuk pergi ke acara besar hari itu. Tetapi Yang Zaixuan adalah murid pribadi Xiaodi. Xiao Kaisar memiliki pengaturan lain untuknya, dan tidak berencana untuk membiarkannya pergi ke acara Grand Sky Surgawi. Tenang, tanah ilahi itu juga penuh bahaya, tapi aku tidak di sini sendirian. Jian Wushuang tersenyum ringan, tapi dia tidak berani sedikit pun peduli. Dia tahu betul bahwa dunia abadi berbeda dari tanah ilahi. 3 bersaudara itu minum di sini,
mengobrol, dan minum langsung. Keesokan harinya, di Taman Kastil Hitam ini, Kaisar Xiaodi, Kaisar Raja, Yang Zaixuan, dan Wang Yuan semua berdiri dan melihat pedang di tengah. Hari ini adalah hari ketika Jian Wushuang meninggalkan dunia abadi. Kaisar senior Xiao, maka Jian Houfu akan muak denganmu, kau urus para senior. Jian Wushuang Dao, yakinlah, aku tidak akan repot dengan lelucon kecil yang biasa. Tetapi jika Jianhou Mansion menghadapi krisis kehancuran, aku secara alami akan maju, kata Xiaodi. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada senior Xiaodi. Jian Wushuang mengangguk terima kasih. Saya memiliki kata-kata Kaisar Xiaodi, dan dia lega. Ada perlindungan rahasia di Kaisar Xiaodi. Di seluruh dunia abadi, sama sekali tidak ada yang bisa menggulingkan rumah Jianhou. Pada saat ini, tatanan abadi yang sudah muncul di tangan Jianwu, tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang terang, diikuti oleh kekuatan perkasa yang mengalir dari tatanan abadi, dan seiring waktu, angin naik. Apakah kamu di sini? Wu Jianshu mendongak dan melihat saluran luar angkasa muncul di atasnya. Ada nafas unik yang datang dari lorong luar angkasa Jain. Nafas ini bukan yang pertama kali dirasakan oleh Jian Wushuang. Di kuil kegelapan setelah penghancuran token, Dewa Surga yang kuat dari Lei Zong dari Wanyu turun, dan lorong angkasa yang darah turun juga menumpahkan keunikan ini. Nafas. Wu Jian mengerti bahwa nafas unik ini adalah nafas dunia abadi. Su menarik napas dalam-dalam, dan Jian Wushuang melirik Xiaodi dan yang lainnya, kamu, selamat tinggal. Pergi. Xiaodi melambai. Anak ketiga, hati-hati. Wang Yuan dan Yang Zaixuan serius. Qi Jian Wushuang sedikit mengangguk, dan melihat ke seluruh dunia. Selamat tinggal di dunia abadi, tanah suci, benua Nanyang. Begitu suara nyanyian itu jatuh, pedang Wushuang melompat pada saat berikutnya dan menyapu langsung menuju lorong ruang angkasa itu. Segera Jian Wushuang menghilang sepenuhnya di lorong ruang angkasa itu, dan lorong ruang angkasa ini perlahan ditutup, hanya menyisakan Xiaodi dan yang lainnya di taman untuk saling berhadapan. Dunia abadi, pedangku tak tertandingi, ini dia. Wu Jianshou pergi. Dia meninggalkan dunia yang kekal, mungkin dia akan kembali dari dunia yang kekal di masa depan, tetapi itu harus menjadi masalah bertahun-tahun kemudian. Dan beberapa perbuatannya di dunia yang kekal telah menjadi legenda satu demi satu, di dunia yang kekal ini, telah dipuji sejak lama. Pedang kelima telah berakhir. Dunia abadi, keabadian abadi, ini adalah dunia yang luas. Yang kuat itu seperti awan, tegas dan tegas. Tingkat kekejaman bahkan lebih tinggi dari dunia abadi. Wilayah kubah langit dapat dianggap sebagai wilayah yang relatif besar di dunia kuno, dan di bawah kubah langit, ada banyak dunia abadi yang melekat padanya. Dunia abadi ini bertambah hingga puluhan ribu. Dunia abadi ini juga memiliki banyak prajurit, tetapi dalam hal kekuatan, mereka jauh lebih buruk daripada dunia yang lebih tua. Seperti di dunia abadi, yang terkuat adalah Rilem Lingqiao. Di atas Rilem Lingqiao, yang terkuat dari alam surga dan dewa, alam yang lebih tua tidak bisa melahirkan. Dalam Skyscapes ini, jika Anda ingin membuat kekuatan Anda lebih kuat, dan jika Anda ingin menerobos ke tingkat yang lebih tinggi, Anda hanya dapat menemukan cara untuk memasuki dunia kuno. Dalam keadaan normal, hanya ada satu cara untuk memasuki dunia kuno. Itu untuk merebut tatanan abadi, menunggu acara akbar 3000 tahun yang akan diadakan. Acara Skydome adalah acara terbesar di Skydome, dan juga tempat para jenius yang tak terhitung jumlahnya mendambakan. Setiap peristiwa surgawi akan menarik para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Para jenius ini, selain dari banyak dunia kuno, telah berdiri di puncak langit, dan ada beberapa jenius yang telah mencapai langit dari seluruh penjuru langit. Yang kuat, semua orang tahu bahwa selama potensi bakat yang cukup terungkap di kubah langit, Anda dapat menyembah beberapa kekuatan sektarian teratas di kubah langit dan mendapatkan banyak sumber daya budidaya atau harta karun. Hari ini adalah hari resmi Heavenly Dome berusia 3000 tahun. Jenius yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni di antara banyak kerajaan abadi. Fu Jun, ayah, tuan, seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi tebal dan tubuh kekar dengan alis pedang mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang dicintainya. Namanya adalah Feng, seorang jenius tak tertandingi dengan sifat militan. Dia memiliki bakat luar biasa, dan dalam waktu kurang dari 1 abad dia telah berdiri di puncak dunia kuno ini. 1500 tahun yang lalu, dia menyebutnya tak terkalahkan di dunianya yang abadi. Meskipun ada banyak pria kuat di langit,
dan bahkan beberapa telah menciptakan keterampilan rahasianya sendiri. Ia selalu dikenal sebagai yang tak terkalahkan. Bahkan beberapa orang kuat Ling Xiaojing yang menciptakan teknik rahasia bukanlah lawan mereka. Dia sudah tak terkalahkan untuk waktu yang lama, dan bahkan putra dan putranya sendiri, dia tidak ragu untuk mengangkat mereka ke tingkat langit. Hidupnya sempurna. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini penuh dengan rasa hormat dan iri hati. Tapi hanya dirinya yang tahu betapa kesepiannya dia selama lebih dari 1.500 tahun. Yang kuat kesepian. Selain itu, dia tidak terkalahkan di dunia abadi ini, dia tidak terkalahkan selama 1.500 tahun, dan dia kesepian selama 1.500 tahun. Hari seperti itu adalah siksaan bagi dia yang sangat berperang. Sampai hari ini, acara kubah surgawi diadakan, dan militansi di tulangnya dihidupkan kembali. Tenang, tidak akan lama sebelum aku kembali. Jian Mei Zhongyanfeng mengucapkan selamat tinggal kepada kerabat dan teman-temannya, dan melambaikan tangannya, segera diikuti oleh lorong luar angkasa yang telah dibuka selama berabad-abad. Juga di dunia abadi lain, di puncak gunung, seorang lelaki tua berambut abu-abu mendongak dan memandangi saluran ruang angkasa yang muncul dalam kehampaan di depan. Dunia abadi. Pria tua dengan rambut putih membawa jejak antusiasme dan jejak kegilaan, dan kemudian langkah-langkahnya meringankan, dan kaki-kaki tanpa sepatu sama sekali tampak putih. Dalam 2 langkah sederhana, dia melangkah ke saluran luar angkasa. Dan di dunia yang kekal ini, tidak ada yang tahu bahwa pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf ini yang telah kesepian selama 2000 tahun telah berlalu. Nama lelaki tua berambut putih ini disebut Bayi Api. Di dunia abadi ini, ada legenda bahwa bayi api tertinggi tak terkalahkan di dunia. 800 tahun yang lalu, bayi api terkuat yang berdiri di dunia yang kekal ini menghilang tanpa jejak, semua orang mengira dia sudah mati atau pergi. Tetapi faktanya, karena ia tidak memiliki pengejaran darinya di dunia abadi ini, ia terus menyamar dan berlatih sendiri di gunung-gunung yang dalam, sampai hari ini, ia hanya mengandalkan perintah abadi untuk benar-benar meninggalkan dunia abadi ini. Puncak dan bayi api adalah jenius top di banyak dunia abadi, mereka sudah lama kesepian, dan peristiwa surgawi ini akan menjadi perjalanan baru mereka. Ada terlalu banyak orang seperti Feng dan Huo Ying di banyak lingkaran abadi. Bagaimanapun, acara langit hanya akan diadakan sekali setiap 3.000 tahun, selama 3.000 tahun, itu memang terlalu lama untuk dunia abadi. Dan orang-orang seperti Feng dan Huo Ying masih baik. Lebih banyak orang di dunia abadi jelas memiliki bakat atau kekuatan yang luar biasa, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke dunia yang lebih tua. Beberapa tidak beruntung dan gagal mendapatkan perintah abadi. Terlebih lagi, saya mendapatkan tatanan kekal, tetapi sayangnya, ia belum menunggu sampai hari ketika peristiwa langit surgawi benar-benar dimulai. Dia meninggal karena keterbatasan, dan menyesali hidupnya. Hanya beberapa orang yang dapat memiliki kesempatan untuk benar-benar berpartisipasi dalam acara langit, dan peristiwa besar langit surgawi ini dapat dikatakan sebagai kehidupan baru bagi mereka, kesempatan langka. Semua orang tahu peluang ini. Lapangan sekolah yang luas dan luas. Tanah bidang sekolah ini ditaburi dengan spar transparan. Spar ini belum pernah terlihat di dunia abadi. Melalui spar, Anda dapat melihat tanah di bawah tanah. Bas dengan munculnya energi, satu demi satu di tanah sekolah muncul satu demi satu, hanya dalam beberapa saat, tanah sekolah yang besar ini hampir penuh dengan orang kulit hitam. Sekilas, setidaknya lebih dari 100.000 orang. Orang-orang ini adalah pria dan wanita, tua dan muda, dan mereka semua mengenakan kostum yang berbeda, tetapi hal yang sama adalah bahwa begitu mereka muncul di tanah sekolah, mereka semua dengan penuh rasa ingin tahu berkerumun di sekitar. Di antara kerumunan adalah seorang pria muda berjubah hitam dengan pedang, pandangannya memandang sekeliling. Ini dunia kuno. Jian Wushuang sedikit mengernyit. Segera setelah dia muncul di dunia kuno, dia segera menemukan bahwa dunia kuno ini berbeda dari dunia kuno. Ruang stabil yang bagus. Jian Wushuang mengulurkan tangan dan membelai kekosongan, dan dia bisa merasakan bahwa ruang dunia kuno jauh lebih kuat daripada dunia kuno. Di dunia abadi, ketika Kaisar Dewa Gelap menembak dan melakukan trik terkuatnya, mereka nyaris tidak menyebabkan celah ruang kosong. Pada hari itu, darah para dewa kuat muncul. Tetapi dunia yang lebih tua berbeda. Ruang dunia yang lebih tua jauh lebih stabil daripada dunia yang lebih tua.
Kekuatan Jian Wushuang saat ini jauh lebih kuat daripada Kaisar Dewa Kegelapan yang asli, tetapi dia sangat jelas bahwa bahkan jika kekuatannya 1000 kali lebih kuat, 10.000 kali, diperkirakan dia tidak memenuhi syarat menyebabkan kerusakan pada ruang dunia kuno ini. Tidak hanya ruang, Jian Wushuang juga menemukan bahwa kekayaan kekuatan spiritual kuno ini, dan bahkan kekuatan asal, jauh di atas dunia abadi. Seperti kekuatan asalnya, setidaknya 100 kali lebih kaya daripada dunia abadi. Anda tahu, ketika Jian Wushuang berada di benua iblis, dia pergi ke lantai 4 istana jantung bumi dan berlatih. Bahkan jika lantai 4 itu, kekayaan kekuatan sumbernya jauh lebih buruk daripada dunia kuno. Itu hanya tempat yang sangat acak di dunia kuno. Dunia abadi dan dunia abadi memang tak tertandingi. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya diam-diam. Sama seperti daratan Nanyang tidak dapat dibandingkan dengan tanah ilahi, jarak antara dunia abadi dan dunia abadi tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata sama sekali. Di sekitar Jian Wushuang, ada banyak orang dari dunia abadi yang seperti dia dari dunia abadi. Pada saat ini, mereka melihat sekeliling dan merasakan sekitarnya. Mata Jian Wu melihat sekeliling, tetapi tiba-tiba dia melihat Kaisar Gelap. Pedang yang tak tertandingi. Di antara kerumunan, seorang pria parubaya yang tampak gelap diselimuti jubah hitam adalah Kaisar Dewa Kegelapan yang telah berurusan dengan Jian Wushuang. Dewa Kegelapan juga melihat keberadaan Jian Wushuang pada saat ini. Segera, Dewa Gelap Kaisar Chaoshu datang, dan pada saat yang sama ada orang lain, seorang lelaki tua dengan hanya kulit kurus dan kulit hitam. Pria tua ini, Jian Wushuang juga tahu. Kaisar Gelap, Mingjun. Jian Wushuang memandang keduanya di depannya, senyum muncul di wajahnya. Dia tidak memiliki festival dengan Kaisar Dewa Kegelapan. Sebelum dia berurusan dengan perintah Soviet, Kaisar Dewa Kegelapan ini memberinya wajah. Meskipun Jian Wushuang tidak suka sifat egois Kaisar Dewa Kegelapan, tapi sekarang dia baru saja tiba di dunia kuno dan dapat melihat sangat senang menjadi orang kuat yang telah keluar dari dunia kekal. Adapun Mingjun, dia adalah kekuatan tertinggi setara dengan Kaisar Kegelapan. Mereka bertiga berasal dari dunia abadi yang sama, dan mereka secara alami memeluk pada awalnya. Kamu Jian Wushuang, aku pernah mendengar tentangmu. Pria tua kurus, Mingjun memandang Jian Wushuang dan berkata dengan ringan. Mampu membuat Mingjun mengingat namanya adalah berkah untuk 3 kehidupan, Jian Wushuang tersenyum. Ini sudah dunia kuno, yang kuat seperti awan, aku dan gelap. Nama-nama di dunia kuno itu bukan apa-apa. Kamu tidak memanggilku seorang pangeran. Panggil aku dengan nama. Nama asliku adalah Ming Liu. Ming, kata Jun. Jadikan aku ceroboh. Ketika aku berada di dunia kuno, aku tidak berani mengaku sebagai Kaisar Dewa Kegelapan. Kalau ada orang kuat yang mendengar kata-kata Dewa Kegelapan dan tidak nyaman untuk membunuhku, maka aku sengsara. Dewa Gelap juga. Wen Yan, Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi bodoh. Kaisar dan Hades Dewa Kegelapan, keduanya berada di dunia abadi, tetapi salah satu yang terkuat, ingin menjadi berangin, hujan dan hujan, keterlaluan. Tetapi begitu mereka mencapai dunia kuno, mereka berdua menjadi berhati-hati, dan bahkan tidak berani menggunakan gelar mereka lagi. Tampaknya di dunia abadi kita, hanya 3 dari kita yang mendapat tatanan abadi dan datang untuk berpartisipasi dalam peristiwa langit surgawi ini. Kaisar Kegelapan memandang sekitarnya dengan acuh tak acuh, meskipun ada banyak orang kuat di langit, tetapi mereka semua tak terhitung jumlahnya. Sangat asing, tampaknya dari orang tua lainnya. Selain itu, selain bidang sekolah ini, ada bidang sekolah lain, bidang sekolah juga besar, ada banyak orang berdiri di bidang sekolah, tetapi dalam hal kuantitas, jelas jauh lebih sedikit daripada bidang sekolah ini. Di mana masih ada sekolah? Jika aku tidak salah, orang-orang di ladang sekolah haruslah para jenius yang datang dari dunia kuno. Jenius di dunia tua, tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke halaman sekolah lainnya. Para jenius di tanah sekolah berdiri di sana dengan santai, dan mereka tidak terkejut dengan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, para jenius itu juga datang ke tanah sekolah dari waktu ke waktu. Tetapi mata ini mereka lihat dengan jelas dari dunia abadi Xiao Xiao. Dengan tampilan ini, dengan sedikit jijik. Jelas, para jenius dari dunia kuno tidak memandang rendah mereka. Bagaimanapun, dunia yang kekal hanyalah dunia tingkat rendah, dan dunia yang kekal adalah inti sesungguhnya dari surga. Orang kuat jenius dari dunia yang kekal ini pasti akan memiliki rasa kebanggaan yang alami.
Dunia Penatua saya pernah menghasilkan pria yang sangat kuat. Pria yang kuat ini dikatakan telah mencapai keabadian. Bahkan di dunia yang kekal, dia juga seorang pria yang benar-benar kuat. Dia mengatakan setelah kembali ke dunia yang lebih tua ada kesenjangan besar antara dunia abadi dan dunia abadi. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua berpakaian ungu sedang berbicara di bagian itu. Orang-orang yang lahir di dunia kuno terlahir dengan bakat unik. Selama mereka berkultivasi, bahkan jika bakat mereka rendah, mereka dapat dengan mudah berkultivasi ke tingkat langit dalam 100 tahun, dan mereka dapat memiliki pencapaian tertentu dalam persepsi Tao. Beberapa dari mereka telah menembus langit hanya dalam beberapa dekade, dan persepsi Tao sangat tinggi. Keuntungan bawaan ini tidak dapat dibandingkan dengan dunia kekal. Kita dengar ketika lelaki tua berpakaian ungu itu berbicara, ada keributan di antara kerumunan. Bahkan jika Anda tidak memiliki bakat apapun, Anda dapat dengan mudah mencapai ketinggian dalam satu abad. Kita harus tahu bahwa di antara dunia abadi di mana mereka berada, dunia pesawat kecil, prajurit yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar dapat mencapai tingkat langit, hanya 2 atau 3 kucing dan anak kucing. Besar, seperti benua Jian Wushuang, ada prajurit yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya ada 3 dari mereka sebelumnya, Xiao Ling, yang merupakan 3 leluhur. Orang-orang di dunia kekal telah bekerja keras dan berjuang terus-menerus dalam kesengsaraan hidup dan mati, dan akhirnya mereka memiliki secercah harapan untuk mencapai tingkat langit. Tetapi di dunia kuno, langit terlalu umum. Orang-orang lebih marah daripada yang lain. Banyak orang mengeluh dalam hati mereka. Bahkan tempat paling kuno, bahkan tempat paling biasa, kekayaan aura dan asal-usulnya lebih dari 100 kali lipat dari dunia kuno, dan di beberapa tempat aneh, kekuatan spiritual dan kekayaan asal-usulnya ratusan kali lebih baik daripada dunia kuno diperkirakan berkali-kali. Kultivasi dalam kondisi baik seperti itu tentu lebih baik daripada yang ada di dunia tua kita. Dewa kegelapan bergumam secara tidak sengaja, dan tatapannya merah padam. Tidak heran para jenius di dunia kuno akan memandang rendah kita. Kita terlalu jauh dari mereka dalam hal kondisi bawaan. Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi digerakkan. Yah, hanya saja kondisi budidaya lebih baik, dan kami bangga akan hal itu. Di masa depan, kita juga akan tinggal di dunia kuno ini untuk berkultivasi. Prestasi di masa depan mungkin tidak lebih rendah dari mereka, Ming Liu agak tidak yakin. Di seluruh kampus, ada banyak diskusi, banyak orang dari dunia abadi melihat mata yang menghina, dan ada sedikit ketidakpuasan di hati mereka. Tapi saat itu, boom! Kekuatan-kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari tempat para jenius dunia kuno berkumpul. Ouyang Xuan, Aneka, akhirnya aku menemukanmu. Semburan minuman juga terdengar di tanah sekolah tempat para jenius dari dunia kuno berkumpul. Kemudian, semua orang melihat bahwa seorang pemuda berjubah putih yang baru saja tiba di tanah sekolah berubah menjadi merah, dan tombak emas di tangannya sudah dihembuskan dengan keras. Tiba-tiba kekuatan besar menyebar dari tombak emas ini. Tombak emas itu menusuk, dan ada semburan cahaya yang tak berujung, seperti matahari kemasan. Itu sangat menarik, sehingga semua pejuang yang datang ke dua kampus untuk berpartisipasi dalam acara kubah langit ini, mengarahkan pandangan mereka. Tembakan ini datang dari perkemahan dunia abadi. Saat aku melihat pistol itu, sebuah suara berpendingin udara terdengar segera. Tampaknya, pistol itu telah membuat banyak dari mereka ketakutan. Rahasia yang mengerikan. Kaisar Dewa Gelap tiba-tiba menyusut, dan Ming Liu di sebelahnya tampak berwibawa. Bahkan Jian Wushuang tidak bisa tidak melihatnya. Pria ini menguasai cara cahaya yang sempurna dan memiliki tingkat pemahaman yang tinggi. Keahliannya adalah teknik rahasianya sendiri, yang merupakan teknik canggih tingkat pertama. Jian Wushuang langsung menilai kekuatan pemuda jubah putih ini. Pria yang diserang pria muda berjubah putih itu adalah pria muda yang terlihat seperti bocah lelaki tampan dengan kipas lipat. Ketika dia melihat pemuda berjubah putih membunuhnya, pria muda yang terlihat seperti bocah itu dengan senyum dingin, diikuti oleh kipas lipat di tangannya, fantasi, menuju kehampaan, dan ombak tak berujung menyerbu. Tombak yang ditombak oleh pemuda berjubah putih jatuh ke gelombang tanpa akhir ini, tetapi kekuatannya melemah pada kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam sepersekian detik, tembakan mengerikan ini langsung diselesaikan. Apa? Sangat sederhana. Hanya itu. Apakah tembakan itu diselesaikan? Di dalam kam dunia abadi, yang lain berseru. Baru saja mereka masih merasa bahwa kekuatan pemuda jubah putih itu mengerikan.
Pemahamannya tentang Tao dan keterampilan rahasia yang ia ciptakan sangat sombong, tetapi sekarang pemuda dengan penampilan yang tampan jelas. Lebih kuat daripada pemuda jubah putih. Jauh lebih kuat, orang ini memahami tipuan meneteskan air, dan memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Tidak jauh untuk sepenuhnya memahami misteri pertama, kata diam-diam Jian Wushuang. Namun, setelah serangan pemuda berjubah putih dengan mudah diselesaikan, pemuda dengan tampan genit menembak lagi, dan itu masih ringan dan berangin. Ketika dia melambaikan kipas lipat di tangannya, saat dia melambaikannya, segera ada kengerian. Pedang Yi tersapu. Wow, sebuah cahaya pedang yang mencolok muncul di sepanjang puluhan kaki di depan pria muda berjubah putih. Pria muda berjubah putih itu tampak bermartabat, dengan tombak seperti naga. Hah, ada suara keras, dan energi yang mengerikan mengalir, tetapi para jenius dari dunia kuno di sekitar mereka jelas baik dan mudah dihindari. Energi ini menyapu tanah lagi, tetapi tidak ada cara untuk memecahkan tiang transparan di tanah. Dalam kekosongan, dengung mendengus datang dari pria muda berjubah putih itu, dan tubuhnya agak malu dan dia mundur. Tangan kanan dari pistol panjang yang dipegangnya juga sedikit bergetar. Ingin membunuhku, ini sedikit lebih buruk daripada kamu. Pria muda yang tampak seperti anak kecil itu tersenyum lembut, suaranya sangat hangat, seperti angin sepoi-sepoi. Pemuda berjubah putih terbakar amarah, dan hatinya penuh dengan kengganan. Dikalahkan, meskipun itu hanya pertarungan singkat, tetapi dia tahu bahwa dia telah kalah. Terlalu kuat, keduanya sangat mengerikan, khususnya untuk pemuda yang terlihat seperti bocah lelaki tampan. Dia mengerti cara meneteskan air pada saat yang sama ketika dia memahami cara angin, dan dia memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Perkemahan dunia abadi, prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia keabadian, memandangi bocah kecil dan jubah putih muda dengan sedikit ketakutan. Adegan itu, meskipun singkat, jelas bagi mereka. Itu karena mereka melihat dengan jelas bahwa mereka terkejut, kekuatan ini memang terlalu kuat, jauh lebih kuat daripada kebanyakan dari mereka. Bajingan, bagaimana mungkin itu begitu kuat? Kaisar Kegelapan mengutuk secara tidak sengaja. Dia, bagaimanapun, juga menciptakan keterampilan rahasianya sendiri. Di antara banyak prajurit ketinggian dari dunia kuno, dia tidak mengatakan dia berdiri di puncak, tetapi setidaknya dia bisa dianggap sebagai hulu. Dia cukup mampu dengan kekuatannya sendiri. Percaya diri, baru saja, ia memiliki sedikit pandangan gelisah pada para jenius dunia kuno, berpikir bahwa para jenius dunia kuno lebih baik dalam kondisi kultivasi, dan tidak ada yang lain. Tetapi sebagai hasilnya, dia benar-benar melihat bahwa dua orang jenius di dunia yang lebih tua telah menembak, dan dia tahu bahwa jarak di antara mereka begitu besar. Tidak ada keraguan bahwa salah satu dari dua orang yang menembak ini cukup untuk dengan mudah mengalahkannya, bahkan menyiksanya. Keduanya jauh di atas dirinya dalam pemahaman Tao dan teknik rahasia, sehingga dia tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Dan keduanya hanyalah dua yang paling umum dari banyak jenius kuno. Dari wajah lain para jenius dunia kuno yang tampaknya tertawa tetapi tidak tertawa, ia dapat melihat bahwa para jenius dari dunia kuno belum menunjukkan fluktuasi besar dalam kekuatan mereka, yaitu, keduanya berada di antara semua jenius di dunia kuno, mereka seharusnya hanya berada pada level normal. Mungkin bocah imut yang memahami kedua Taos pada saat yang sama lebih kuat, tetapi di antara para jenius di dunia kuno, ia mungkin tidak bisa masuk peringkat 10 besar. Apakah ini jenius dari dunia abadi? Jian Wushuang bergumam tetapi memandang keduanya dengan sedikit tatapan. Setelah 3 tahun bekerja keras, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Sekarang, dia, seperti Kaisar Dewa Kegelapan, dan tingkat ke-6 dari dunia bawah, tidak bisa lagi melihat ke bawah, tetapi ini lahir di zaman kuno. Kejeniusan dunia adalah tantangan baginya. Melihat saat ketika kedua orang itu menunjukkan kekuatan mereka, hati Jian Wushuang tidak tahu kapan dia memiliki sedikit kegembiraan, dan masih ada perasaan perang. Bukan hanya dia, tetapi juga sangat sedikit dari banyak orang kuat di perkemahan dunia tetua. Mereka semua adalah jenius sejati, jauh lebih kuat daripada orang-orang dari dunia abadi. Ketika mereka melihat dua dunia kuno, setelah jenius menunjukkan kekuatan mereka, mereka juga sangat bersemangat. Dunia abadi, ini dunia abadi. Yang kuat seperti awan, jenius ada di mana-mana, bahkan jenius yang menembak dengan santai, kekuatannya tidak jauh lebih buruk daripada aku. Hei,
Aku benar-benar ingin bermain melawan para jenius dari dunia yang lebih tua ini. Di kam dunia yang kekal, sangat sedikit orang, seperti puncak itu, bayi-bayi api, termasuk pedang Wushuang, tidak memiliki rasa takut sedikitpun karena kekuatan kedua tetua di dunia kuno, tetapi sebaliknya mereka memiliki petunjuk perang, jejak fanatisme. Banyak dari mereka sudah tak terkalahkan terlalu lama. Dan sekarang mereka memiliki lawan. Tepat ketika semua orang tertarik oleh dua pria yang tiba-tiba berkelahi. Apa yang kamu lakukan? Minuman sedingin es tiba-tiba bergema di dunia ini, diikuti oleh sosok seperti teleportasi, muncul di kekosongan di atas pusat dua kampus. Ini adalah pria parubaya yang kekar. Pria parubaya ini menjijikkan dan kengeriannya menyebar, sehingga banyak prajurit di kedua sekolah memiliki getaran dari hati mereka. Kedua pria yang baru saja bertarung, pemuda jubah putih dan pemuda yang tampak seperti bocah tampan semuanya berubah. Nafas pria parubaya ini tertekan ke arahnya sejak awal, membuat mereka berdua merasa seperti diliputi oleh gunung, dan mereka tidak bisa bernapas. Tuanku, dialah yang menembak lebih dulu, dan aku yang melakukannya. Aku tidak bisa berdiri di sana dan membiarkannya membunuhnya, kan? Pria parubaya itu segera melirik pria muda berjubah putih dan melihat yang terakhir terlihat tidak mau, dan pria parubaya itu langsung tahu. Selama Heavenly Sky Grand Event, tidak ada yang diizinkan untuk menembak sesuka hati, kecuali untuk bertarung di tempat-tempat tertentu. Anda, bertentangan dengan aturan Heavenly Sky Event, menghalangi Anda dari kualifikasi Anda untuk berpartisipasi dalam Heavenly Sky Event, keluar. Begitu suara pria setengah baya itu jatuh, ia melihat kekuatan tak terlihat langsung menghambur ke arah pria muda berjubah putih itu. Pria muda berjubah putih itu tidak memiliki perlawanan sama sekali. Seketika tubuhnya dibungkus dan dikirim keluar dari halaman sekolah. Ouyang Xuan, aku tidak mau, tidak mau. Di kedua kampus, terlepas dari apakah mereka berasal dari dunia kuno atau dunia kuno, banyak prajurit ketinggian atau jenius dapat dengan jelas mendengar kemarahan pemuda jubah putih ketika mereka dikirim keluar, tetapi kemarahan ini semakin kecil, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Dengar, kubah langit adalah peristiwa terbesar di kubah langit. Itu adalah peristiwa terbesar di kubah langit. Aturannya hanyalah hukuman kecil. Lalu, siapapun yang berani bertindak sesuai dengan aturan akan membunuh semua. Maafkan aku, suara pria parubaya itu dingin, bergema di antara langit dan bumi. Di dua kampus, banyak jenius dan pejuang di langit saling mendengarkan, dan mereka secara alami tidak berani melanggar aturan peristiwa surgawi. Pria parubaya itu melirik orang-orang di bawah, dan kemudian berkata lagi, kubah langit, diadakan setiap 3000 tahun, adalah konferensi jenius terbesar di seluruh kubah langit, dan beberapa dari Anda berasal dari dunia kuno, tetapi lebih dari itu. Mereka berasal dari banyak dunia kuno, tetapi selama festival surgawi, setiap orang adalah sama, dan semua bergantung pada bakat dan kekuatan untuk berbicara. Selama kekuatannya cukup kuat, bakat yang ditampilkan juga tinggi, dan mereka juga dapat menyembah leluhur tertinggi yang mulia. Dalam analisis terakhir, bakat dan kekuatan adalah raja. Setelah mendengar ini, banyak jenius dan pejuang di kedua kampus tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangan mereka. Peristiwa langit surgawi dibagi menjadi 4 putaran. Pada akhir setiap putaran, sebagian besar orang akan dihilangkan. Semakin kuat kekuatan, semakin baik, dan semakin besar kesempatan untuk menyembah gerbang. Setelah 1 jam, babak pertama perang jenius akan dimulai, dan kamu akan siap untuk itu. Setelah berbicara, pria parubaya menutup matanya dan mengabaikan para jenius di tanah sekolah. Namun di kedua kampus, ada keributan total. 4 putaran pertempuran jenius. Aku tidak tahu apa yang akan melalui 4 putaran ini. Banyak prajurit yang menebak di dalam hati mereka. Meskipun aku tidak tahu isi dari 4 putaran pertarungan jenius ini, tapi aku telah mendengar dari pendahuluku di dunia yang lebih tua. Putaran pertama dari pertarungan jenius ini sangat penting. Selama kamu bisa melewati babak pertama, itu bagus. Mungkin gerbang leluhur yang besar itu memandang rendah kami, tetapi Anda dapat menyembah beberapa gerbang leluhur kecil dan menjadi murid luar, tidak ada masalah. Seorang lelaki tua dengan rambut ungu berkata di sana. Murid luar, di babak pertama, kamu hanya bisa menyembah sekte lemah itu dan menjadi murid. Banyak orang mengerutkan kening. Hanya saja ada banyak murid di antara para murid dari luar dan para murid dari pintu dalam, dan itu hanya sekte yang lemah.
Banyak jenius dan pejuang yang datang ke sini untuk berpartisipasi dalam acara langit surgawi, karena mereka datang ke sini, yang tidak ingin menyembah yang mulia, semakin kuat yang mulia dan semakin banyak sumber daya yang mereka miliki, semakin banyak yang bisa mereka kembangkan. Akan ada lebih banyak ruang. Hanya ada beberapa murid kecil di luar para murid yang tidak puas. Sangat baik menjadi murid gerbang leluhur yang lemah. Leluhurku mengatakan bahwa setiap kali peristiwa surgawi, kita, orang-orang dari dunia kuno, 99%, bahkan bergabung dengan gerbang leluhur yang lemah itu untuk menjadi pinggiran. Tidak ada kesempatan bagi para murid. Mereka hanya bisa menunggu kubah langit berakhir sendirian di kubah langit, tetapi betapa berbahayanya kubah langit, tidak ada perlindungan sekte, kekuatan mereka lemah, dan mereka tidak akan bertahan lama, mereka akan dibunuh. Orang tua dengan rambut ungu itu berkata lengheng. Setelah mendengar ini, banyak orang yang tidak memiliki kepercayaan diri pada kekuatan mereka sendiri menjadi pucat. Mereka semua tahu apa yang dikatakan lelaki tua berambut ungu itu benar. Mereka baru saja tiba di dunia kuno, mereka tidak memiliki pengetahuan tentang lingkungan dunia kuno, dan kekuatan mereka lemah. Pada saat ini, jika tidak ada pendukung, tidak ada tempat perlindungan sektarian, dan jika mereka membabi buta sendiri, Anda dapat membayangkan akhirnya. Ngomong-ngomong, setidaknya kita harus melewati babak pertama. Aku tidak berharap banyak pada putaran selanjutnya dari perang hari itu, tetapi putaran pertama ini harus berlalu. Ini akan melewati babak pertama sebagai garis bawah dan kemudian berdampak sebanyak mungkin. Banyak prajurit tua mengepalkan tangan mereka dan mengambil keputusan satu persatu. Segera, 1 jam berlalu, dan pria parubaya yang berada di kekosongan di atas udara membuka matanya lagi, lalu melambaikan tangannya, dan sebuah lubang cacing ruang besar muncul di tepi kedua kampus. Medan perang babak pertama peperangan jenius adalah di lubang cacing ruang angkasa itu. Pria parubaya, kata Hui Hong, alasan mengapa ada 2 lubang cacing ruang adalah untuk memisahkan dunia abadi dari dunia abadi, yang berarti bahwa ini pertama kali dalam satu putaran pertempuran jenius, ada 2 medan perang. Yang satu adalah medan perang para jenius dari dunia kuno, dan yang lainnya adalah medan perang para jenius dari dunia kuno. Kedua medan perang itu tidak akan memiliki komunikasi. Mendengar ini, sejumlah besar prajurit di perkemahan dunia abadi lega. Tampaknya pertempuran jenius putaran pertama ini tidak akan bertemu dengan para jenius ini dari dunia kuno. Para jenius ini di dunia kuno, kondisi kultivasi mereka jauh lebih kuat dari kita, dan kekuatan mereka jelas lebih kuat dari kita. Tapi untungnya, mereka tidak akan bertemu mereka untuk sementara waktu. Aku tidak akan bertemu dengan jenius di dunia kuno, jadi peluangku untuk melewati pertarungan jenius putaran pertama ini adalah sebagian besar. Karena melihat 2 jenius tua bertarung sebelumnya, sebagian besar pejuang dari dunia tua memiliki sedikit rasa takut pada jenius yang lebih tua. Sekarang saya tahu bahwa babak pertama perang jenius ini tidak akan berkelahi dengan orang tua. Para jenius dunia bertemu, dan mereka secara alami bersyukur. Tentu saja, beberapa orang beruntung dan yang lain menyesal. Pertempuran jenius putaran pertama ini ternyata terpisah. Sayang sekali. Sepertinya, hanya setelah putaran kedua perang jenius dimulai, akankah kita memiliki kesempatan untuk bertarung dengan para jenius ini di dunia kuno? Tidak ada jenius di dunia tua. Babak pertama ini, tidak memiliki arti sama sekali. Saya menyesal bahwa dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya dan milik seorang jenius sejati. Seperti pedang Wushuang, itu yang terasa sedikit disesalkan. Sekarang kamu bisa masuk ke wormhole luar angkasa itu, kata pria parubaya itu. Saya segera hadir, tidak peduli dari dunia kuno atau dunia kuno, banyak jenius dan pejuang tidak lagi ragu-ragu, satu persatu dijarah, dan menyapu langsung ke lubang cacing ruang masing-masing. Tian orang-orang jenius dari dunia kuno itu baik-baik saja, tetapi dari dunia kuno, ada cukup puluhan ribu orang. Ketika mereka seperti belalang, mereka langsung jatuh ke lubang cacing ruang. Qijian Wushuang juga melangkah ke dalam wormhole untuk pertama kalinya. Saat berikutnya, Jian Wushuang kini telah tiba di dataran yang luas dan tak terbatas, di mana ada hutan lebat dan sungai gunung. Qijian Wushuang berdiri dalam kekosongan di dataran dan melihat sekeliling untuk melihat bahwa ada lebih dari 10 angka dalam beberapa mil dari pinggirannya. Orang-orang ini semua baru saja memasuki lubang cacing ruang angkasa dan datang ke medan perang dari dunia abadi Xiao Xiao, dan mereka semua penasaran untuk melihat-lihat saat ini.
Apakah mereka semua tersebar? Jian Wushuang diam-diam berkata, dataran besar dan luas tidak tahu seberapa besar dataran itu, banyak prajurit dari dunia kuno yang dapat berpartisipasi dalam kubah surgawi ini tersebar di seluruh dataran, dan ada ratusan ribu orang berkumpul di sini. Titik. Hah. Ketika Jian Wushuang melihat, dia melihat tangan kanannya. Dia tidak tahu kapan ada mantra tambahan di tangannya. Ini adalah kekuatan yang aneh, dan Jian Wushuang tidak bisa melihat apa yang bisa dimiliki oleh pesona batu giok. Gunakan, saya tidak tahu apa isi dan aturan dari perang jenius babak pertama ini. Jian Wushuang mengerang diam-diam. Zai saat ini, dengar, suara pria parubaya sebelumnya bergema di kekosongan di atas dataran. Tidak peduli di sudut mana ia berada, ia bisa mendengar kata-kata pria parubaya itu dengan sangat jelas pada saat ini. Babak pertama pertempuran jenius ini adalah membunuh. Adapun untuk menentukan apakah kamu bisa melewati aturan putaran pertama ini, maaf, tidak ada aturan. Sekarang semua orang tersebar di dataran ini. Yang harus kamu lakukan adalah membunuh sebanyak mungkin orang dan menunjukkan kekuatanmu sepenuhnya. Sesederhana itu. Adapun hasil akhirnya, itu akan secara alami seseorang mengumumkan. Mendengar di sini, ada banyak pejuang dari dunia kuno di dataran ini. Tidak ada aturan keputusan. Dia hanya melihat gelombang mereka sendiri dan akhirnya memberitahu mereka jawabannya. Ini tampaknya sangat berbeda, tetapi Jian Wushuang memahami bahwa tidak ada aturan, itu aturan. Klan tidak ada yang tahu aturan penghakiman, dan tidak ada yang akan tahu jika mereka telah melewati pertempuran jenius babak pertama ini. Karena mereka tidak memiliki kekuatan mental, mereka akan mencoba untuk membunuh lawan secara maksimal dan menunjukkan kekuatan mereka. Kamu masing-masing sekarang memiliki token di tangan Anda. Token itu adalah token keamanan Anda. Jika Anda menemukan krisis yang fatal, token ini akan mendesak Anda untuk melawan serangan ini. Tetapi juga akan segera ketika Anda mengirim keluar medan perang, Anda akan didiskualifikasi dari berpartisipasi dalam konferensi. Ye Jiu Sisuo, yaitu, di medan perang ini, kamu tidak perlu khawatir tentang nyawamu terancam. Kata-kata pria parubaya itu masih bergema di kekosongan di atas. Mendengar ini, semua orang di medan perang mengerti arti dari tanda di tangan mereka. Sekarang aku umumkan bahwa babak pertama pertarungan jenius di langit kubah akan dimulai. Pria parubaya itu menyelesaikan suaranya, dan suaranya benar-benar menghilang dalam kehampaan. Dan seluruh Nordap lain, medan perang Norda, segera rusuh. Tidak ada aturan, membunuh dengan kekuatan murni. Dengan kata lain, bahkan bersembunyi tidak berguna, kamu harus membunuh. Semakin Anda membunuh, semakin kuat eksposur Anda akan, dan semakin banyak Anda akan lulus. Wu Jianshu menyipitkan matanya sedikit, tapi tangan kanannya perlahan memegang pedang hati di belakangnya. Pada saat yang sama, Jian Wushuang juga muncul, ada lebih dari selusin prajurit Ling Qiao di sekitarnya. Mereka semua melihat sekeliling, dan sentuhan membunuh bangkit dari orang-orang ini. Bunuh, bunuh. Li Dua Xiaoli berturut-turut, ketika satu orang bergerak, lebih dari 10 orang pergi pada saat yang sama. Saya tidak punya alasan, di medan perang ini, mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membunuh orang-orang di sekitar mereka. Dengan kata lain, medan perang ini, kecuali untuk diri mereka sendiri, adalah musuh. Berkelahi, meledak seketika, boom, 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 raungan kekerasan terdengar melalui kekosongan, dan semua sudut medan perang meledak secara langsung. Pedang tidak memiliki warna dua sisi, dan pedang hati telah muncul di tangannya, dan pandangannya menatap sekeliling. Ayo, Nuzi, seorang wanita dengan kepala pirus muncul di sisi Jian Wushuang dengan jejak wajahnya, pedang lembut yang dingin dengan kilat seperti kilat, memotong ke tenggorokan Jian Wushuang. Wanita berkepala pirus ini mengerti jalan angin, dan ini sangat cepat ham. Pedang Wushuang mendengus dan melambaikan pedang. Pedang ini lebih lembut dari pedang wanita berkepala hijau, setidaknya beberapa kali lebih cepat dari pedang lunak, dan pedang ini sangat rumit dan cerdas, dengan niat membunuh yang sangat besar. Untuk memperlambat pedang, tetapi pada akhirnya muncul di depan tenggorokan wanita dengan kepala hijau. Bagaimana mungkin, kengerian-kengerian muncul di mata wanita berkepala hijau, dan pedang tanpa pedang pada saat berikutnya melewati tenggorokannya. Tanda pada wanita dengan kepala hijau itu segera hancur, dan kekuatan yang kuat memblokir pukulan pedang yang tak tertandingi, tetapi segera diikuti oleh cahaya untuk membungkus wanita hijau. Wanita hijau itu menghilang segera di medan perang.
Di lapangan sekolah besar di luar, sosok wanita Pirus muncul lagi. Pada saat ini, dia melihat-lihat pemandangan dan tidak bisa menahan senyum. Di babak pertama Perang Jenius, lawan pertama yang Anda temui dengan mudah dikalahkan atau bahkan dibunuh. Di medan Perang Nao, setelah pedang Jian Wushuang membunuh wanita kepala hijau, matanya menatap langsung. Ada 13 orang di sekitarku, semuanya terbunuh. Mata Wu Jian dingin, dan tubuhnya bergegas keluar.